Sekarang Korea lagi musim panas nih. Gimana kalau kita sekarang masak bibimbap, yaitu mie dingin pedas ala Korea? Yuk, let's go. Ini namanya somyeon atau mie gandum tipis asal Korea. Jadi pertama-tama kita ambil sekitar 100 gram, terus kita rebus sampai matang. Kira-kira waktunya 4 menit sampai 5 menit ya. Sebanyak ini biasanya kalau di restoran Korea itu bisa jadi satu porsi, tapi kalau buat aku sih kebanyakan ya, bisa buat 2 kali makan sih kalau buat aku. Nah, kalau udah matang bisa dibilas sama air dingin bersih, agak dikucek-kucek untuk menghilangkan pati-patinya, terus direndam pakai es batu dan air, atau bisa juga teman-teman simpan minyak di dalam kulkas untuk beberapa saat. Sekarang kita beralih mempersiapkan kondimennya. Yang pertama yaitu timun. Ini gampang aja sih, tinggal diiris tipis, korek api gitu atau julienne. Jadi sebenarnya bibimbap ini tuh toppingnya nggak aneh-aneh ya, biasanya cuma timun sama telur rebus, juga taburan biji wijen. Tapi kalau teman-teman mau nambah topping lain kayak daging sapi atau daging ayam itu juga bisa ya, sesuai selera. Cuman di sini aku mau bikin yang versi original di Korea kayak gimana. Ini sambil aku motong-motong timun, aku juga lagi ngerebus telur buat toppingnya nanti. Kalau teman-teman punya stok kimchi, bisa juga loh toppingnya dikasih kimchi. Cuman aku lagi kehabisan kimchi di rumah, jadi nggak pakai deh sekarang. Ini video motong timun dari tadi nggak selesai-selesai karena emang aku nggak cepetin ya, speednya normal. Dan udah gitu ternyata emang susah banget motong timun sambil ngerekam, dan lagi nggak punya tripod. Nah, sekarang saatnya kita mencincang bawang putih. Aku cukup pakai 1 siung aja, menurut aku udah cukup, karena kalau kebanyakan nanti bisa menyengat baunya. Kalau kalian heran kenapa bawang putihnya warnanya transparan gitu, ini karena bawang putihnya aku simpen di freezer ya, biar awet. Next, saatnya mempersiapkan sausnya. Ini ada cuka beras, kecap asin, sirup jagung, minyak wijen, dan juga yang paling penting adalah pasta gochujang. Pertama kita masukkan bawang putih cincang yang tadi. Ya, nyangkut dikit, terus kita masukkan pasta gochujangnya kurang lebih 1,5 sendok makan ya. Kalau kebetulan kalian suka yang pedas boleh ditambahin ya gochujangnya, cuman buat aku 1,5 sendok makan itu udah cukup. Sekarang masukkan cukanya, cuka beras kurang lebih 1-1,5 sendok makan ya, biar rasanya seger gitu. Ini aku tadi masukinnya terlalu sedikit, tapi di akhir aku tambahin lagi biar kerasa asam. Terus ini kecap asin sedikit aja guys, karena gochujangnya itu udah asin rasanya, jadi sekitar 1/2 sendok makan aja. Diaduk-aduk sampai semua bahannya tercampur. Terus saatnya memasukkan minyak wijen. Ini juga menurut aku nggak usah terlalu banyak biar wanginya nggak terlalu menyengat, sekitar 1/2 sendok makan aja. Sekarang kita masukkan sirup jagung atau madu kalau kalian nggak punya ya, untuk menambah rasa manis, karena rasa sausnya ini manis asam seger gitu. Jadi tambahkan sekitar 4 sendok. Ini tadi aku ngasihnya terlalu sedikit, ternyata kurang manis. Terus kalau misal tetap kurang manis, kalian bisa tambah dengan gula pasir juga. Koreksi rasanya sesuai selera ya. Sekarang kita akan menghancurkan atau mengulek biji wijen yang sudah disangrai. Tujuannya biar makin kerasa nati gitu. Tapi kalau teman-teman suka biji wijennya utuh juga nggak apa-apa. Aku prefer rada hancur dikit biar lebih terasa aromanya. Setelah wijennya agak halus gini, kita campur sebagian dengan saus yang tadi. Diaduk dengan sausnya, tapi tetap sisakan sebagian buat dijadiin taburan di mie-nya nanti. Aduk-aduk, pasti udah kerasa nih wanginya kalau dicium.
Konsistensi sausnya seperti ini ya, jadi jangan terlalu encer. Udah selesai semua, saatnya plating. Pertama kita masukin mie yang udah didinginkan tadi. Dia agak basah gitu, seger deh. Ini mie yang aku masukin cuma setengah porsi dari yang aku masak tadi karena menurut aku itu juga udah terlalu banyak. Terus masukkan sausnya, ditaruh di atasnya gini. Sekitar 2 sendok makan, 2-3 sendok makan. Sesuai selera kalian. Lalu taruh potongan timun yang tadi di atasnya untuk menambah tekstur ya. Jadi crunchy dari timun ini enak banget perpaduannya. Terus taruh telur rebus yang tadi kita rebus waktu mempersiapkan bahan yang lain. Terakhir udah deh, tinggal kita tabur sama biji wijen yang tadi udah kita tumbuk kasar. Bibimbap guksu siap disajikan.